Mas mungkin bisa ceritain detail kronologinya awalnya seperti apa sih Mas terkait ini kan sedang ramai dibicarakan. Mhm. Ya jadi sebenarnya awal mula dulu kali ya kenal sama Limal ini tuh karena memang dulu sempat panggil untuk ulang tahun Kopi Luvium yang kedua di Jakarta Utara tahun 2022. Gitu. Jadi awalnya memang masih bingung nyari siapa nih artis yang buat ngisi. Cuma ternyata sempat dengar dan lihat Aldi Maldini suka nongkrong nih di daerah Jakarta Utara gitu di coffee shop dan akhirnya coba connect ke teman yang memang kenal dan bisa ngejangkau dan akhirnya dimasukin lah Aldi Maldini jadi guest star kita. Lagi itu bareng sama Bastian sama Devano gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya adalah jadi guest star kita gitu untuk event Kopi Luvium. Berarti itu mulainya berteman itu emang dari tahun 2022 ya? 2022 sempat mulai kenal dari dulu. Berarti setelah itu jadi berteman biasa kan si Aldi atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau dibilang teman dekat, enggak juga sih, karena memang ya awal kenal karena event aja. Cuma memang Aldi ini unik gitu, jadi sebagai artis dia lumayan humble, gitu, lumayan humble dan lumayan nggak merasa dirinya itu artis, gitu. Jadi ya udah kayak teman biasa aja dan akhirnya dari acara itu ya udah beliau follow saya ya udah komunikasi. Awalnya cuma say hi doang, lama-lama apa namanya, singkat saya itu 2023 barulah tuh dia sempat minta switch ke WhatsApp gitu. Jadi dari komunikasi Instagram dari DM itu pindah ke WhatsApp. Saya pikir kenapa gitu, ternyata pas saya kasih nomor terus ke WhatsApp ternyata dia ceritanya katanya lagi mogok mobilnya di Senayan gitu dan minjem 3,5 sampai 4 juta. Cuma karena saya lagi sibuk event, jadi saya nggak sempat balas juga. Akhirnya pas saya cek lagi WhatsApp-nya ternyata udah di-unsend semua kayak gitu. Jadi mungkin ya buat ke saya doang kali ya. Berarti itu kapan Mas ini kejadian pas pertama kali Aldi sampai minjem ke kamu mungkin? Iya. Itu 2023 bulan Maret atau April ya, agak lupa. Gitu, 2023. Berarti itu rentetan mulai mencoba untuk meminjam ke kamu tuh seperti apa sih, mungkin sampai hampir seminggu sekali kah, pas sebulan sekali kah, nyoba-nyoba untuk minjem ke kamu gitu? Ya sebenarnya nggak sesering itu karena memang ya awalnya karena ngundang terus ya sebelum dia tampil tuh sering dia main ke tempat usaha saya terus dia nge-share panggung terus suggest timnya terus juga ngobrol-ngobrol segala macam sempet hampir batal juga gitu. Jadi tiba-tiba udah DP udah nge-set tanggal hari Jumat singkat saya 28 Oktober. Tiba-tiba Mas Aldi ini geser jadi 29 Oktober gitu dengan alasan ada jadwal juga kayak gitu. Cuman ya karena mungkin saya ya bisa aja gitu ngegeser ya walaupun agak berat juga karena kan udah jual tiket segala macam tapi masih bisa dikontrol ya. Ini mungkin ya case-nya sama kayak yang mungkin Dokter Richard cerita ya gitu. Jadi yang dia bikin launching ternyata Aldinya minta geser hari. Nah mungkin lebih berat kalau Dokter Richard, kalau saya gampang. Berarti waktu itu geser hari pun jadi apa gimana? Akhirnya jadi karena saya iyain untuk geser hari dan mungkin karena ada Bastian sama Devano juga ya jadi lebih safety tuh gitu. Jadi eventnya jadi alhamdulillah ya udah akhirnya justru dari situ akhirnya komunikasi berlanjut ke DM akhirnya WhatsApp kayak gitu. Nah terus kemarin tadi kan ada di komentar abang nih, komentar si Aldi bahwasanya sempat setelah dari beban itu kan mogok lah ceritanya. Iya. Nah, setelah itu kan sempat pinjam lagi untuk tiket pesawat, mungkin bisa ceritain soal itu juga bang? Iya. Wah masih panjang mas. Jadi sekalian kronologis ya. Jadi dari mogok itu, abis itu beberapa kali minjem juga. Cuman aku lupa alasannya, entah kayaknya aki deh. Pokoknya abis dari mobil mogok ke akinya bermasalah. Gak aku kasih juga. Terus akhirnya cara yang ditempuh kalau nggak salah 2023 juga, cuman bulan puasa. Nah, tepat banget mungkin momen untuk orang berdonasi ya. Jadi modus yang dipakai ngajak donasi kayak gitu dan ya udah akhirnya saya kasih donasi. Donasinya berkala kan ngasihnya apa? Cuma sekali sih lagi tuh saya kasih 500.000 kayak gitu dan
udahlah saya juga untuk donasi ya, jadi nggak sempet nanya-nanya, walaupun saya juga bertanya-tanya dalam hati kok nggak ada dokumentasinya gitu loh. Jadi biasanya orang ada donasi, apalagi artis ya kan, wah dia pasti high profile untuk dokumentasi. Ini nggak ada dokumentasi, cuma ya positive thinking aja sih waktu itu. After setelah puasa mungkin ada lagi nggak sih bang? After itu saya buka ini cabang Kopi Luvium yang ketiga di Pamulang. Nah momen itu jadi dia nge-reach out lagi untuk mau main gitu, karena mungkin teman dekatnya juga Bang Kiki ya, itu kan orang Pamulang juga. Jadi lebih enak lah gitu ya, ada tujuan lain selain nyamperin Kopi Luvium Pamulang. Jadi nongkrong, saya ditelepon, saya datang kalau nggak salah malam takbiran Idul Adha 2023. Yaudah after itu komunikasi kayak biasa lagi. Udah lama sih lagi tuh nggak komunikasi, sekitar sebulan 2 bulan lost kontak, nggak komunikasi, baru reach out lagi untuk ngajak nongkrong kayak gitu. Lanjut ke pada yang intinya yang itu bang. Iya. Itu kapan bang mungkin akhirnya abang oke, gua iyain gitu, karena kan di awal-awal kan udah pinjam 4 juta, terus donasi oke lah, ibaratnya dengan duit 500.000 mungkin, biasanya nggak terlalu gede gitu kan kalau untuk abang ya gitu, kita nggak tahu nih. Nah mungkin kenapa sih abang akhirnya untuk mengiyakan meminjamkan itu, mungkin awalnya seperti apa mungkin? Ya jadi mungkin kayaknya lagi tuh sempat engage juga ya, karena ya sebenarnya Aldi sama circle pertemananku juga beberapa itu sangat dekat lah gitu. Ada beberapa temanku yang sangat notabene sangat dekat dengan Aldi. Dibilang teras ya, aku teras, cuman dalam hati pun aneh gitu, beberapa kali kok kayak nggak ada teman lain gitu ya, kayaknya kok ngelompat jauh nih ke aku gitu. Cuman ya namanya kita orang yang positive thinking ya. Jadi pas terakhir yang akhirnya saya pinjemin itu, dia minjem sekitar 1 juta awalnya. Jadi 1 juta untuk tiket pesawat gitu. Aldi lagi di Bali dan dia butuh flight ke Singapura atau Jakarta, saya lupa. Cuma tiketnya hangus karena dia begadang kayak gitu. Jadi butuh urgent, yaudah saya kasih, yaudah kirim rekening di gitu. Saya mau transfer, ternyata dia bilang bang lebihin 500 ya. Oh yaudahlah gitu kan, mumpung udah mau transfer nih kan ternanggung gitu. Terus ya udah saya transfer 1,5 juta, dia bilang 1 minggu itu dikembaliin. Itu kejadian bulan? Itu 2024 bulan Juni tanggal 20. Oh, berarti sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah puasa ya? Iya. Terus lanjut lagi mas? Oke, singkat cerita seminggu kemudian gitu ya. Oh dia nge-reach out duluan, saya udah seneng nih balikin duit. Ternyata dia biasalah dengan segala jurus Aldi Maldini ya, itu cerita lagi puyeng, lagi pusing, duitnya belum turun dari manajemen dan lain-lain, dan akhirnya bukannya balikin duit malah mau minjem lagi 2 juta gitu. Dan itu saya juga udah smelling fishy ya, jadi kayaknya ada yang aneh nih. Entah, saya sih mikirnya bisa jadi ini bukan Aldinya, bisa jadi ini Aldi di hack atau kayak gimana, cuma saya nggak kasih gitu. Cuman dengan keadaan hari ini banyak korban yang speak up dengan metode pinjam ataupun juga dengan endorse ataupun dinner fans, itu yang kayaknya beneran Aldi sih. Berarti emang after yang abang minjemin 1,5 itu memang cepet meminta tolong lagi ya, berarti bisa dibilang ya? Iya, minta tolong lagi, nggak saya kasih, ya udah saya tagih aja. Mungkin nggak langsung saya tagih, tapi di bulan depannya saya tagih. Di yang kemarin udah ada belum? Kalau udah ada langsung kirim aja ya. Gitu. Takutnya kan namanya artis, banyak kesibukan, manggung dan lain-lain, lupa. Makanya saya ingetin. Kan dari 2024 bulan Juli saya follow up, setiap bulan sekali tuh, selama 4 bulan saya follow up. Ya walaupun nominalnya kecil ya mas, cuman kan mungkin saya tipe yang menghargai uang gitu ya, karena sebagai pengusaha ya kita menghargai setiap receh gitu kan. Jadi ya tetap saya tagih selama 4 bulan, sama sekali nggak ada balasan gitu. Sampai mungkin di akhir tahun lalu sempat melihat thread juga dia penipuan fans dinner itu ya, cuman nggak viral gitu kan. Ya ternyata sekarang ya karmanya baru di hari-hari terakhir ini mungkin.
Nah, mungkin Mas sejauh ini kan Abang juga udah komentar di postingannya Aldi Iya, juga. iya. Udah ada korban-korban yang curhat juga kan. Iya, Apalagi iya. kan thread ini kan viral banget ya. Iya, iya, iya. Mungkin Abang ada Iya, beberapa iya. korban yang udah. Iya, iya. Ya, jadi banyak banget sih yang mungkin yang buat aku buat speak up juga karena memang akhirnya jadi banyak yang reach out dan cerita mereka itu ditipu dengan berbagai macam, dengan berbagai background. Ada yang masih sekolah, ada yang volunteer menjadi roadman gitu, dan roadman itu kan yang ngebantuin artis ya untuk performnya lancar dan lain-lain, dan ya ngedengarnya nggak sampai hati aja gitu, sampai akhirnya dipinjemin, bahkan sampai hari ini belum dibalikin gitu. Itu yang salah satu yang viral juga di Twitter. Aku lupa namanya, cuman itu sih yang mungkin selain fans yang masih belia-belia untuk dinner, ya mungkin si roadman itu yang lumayan inilah menggugah empati gitu. Berarti itu yang roadman itu sampai berapa juta, Mas? Kalau nggak salah 2,5 sampai 3 juta, saya lupa detailnya, cuman ya di atas 2 juta. Nah, berarti berapa korban total yang sampai menghubungi kamu intens untuk ngobrol? Wah, di atas belasan ya. Oh, di atas Aku 11. lupa, pokoknya minimal belasan ada. Berarti ada rencana untuk kayak ibaratnya Abang dan Iya, beberapa iya. korban ini Iya, iya, iya. berkumpul untuk membuat laporan polisi kah atau seperti apa Bang? Karena ini kan merembet kemana-mana ya. Iya, iya, ibaratnya. iya, iya, iya. Ada kesana nggak sih? Ya kita sih sebenarnya masih positive thinking untuk pakai jalur diplomasi dulu lah ya. Gitu, masih hitungan hari, saya pun baru speak up sekitar 2 hari, dan harusnya sebagai artis yang punya followers 1,4 juta lebih memperhitungkan hal tersebut gitu, nama baik, branding, dan ya kita harap dengan daya desak ini di sosial media dan wah viral di mana-mana, harusnya tim manajemennya atau Aldinya sendiri yang muncul gitu, bukannya Kiki ataupun Bastian atau siapapun itu gitu. Tapi di pihak manajemen udah berusaha untuk menghubungi Abang belum? Jadi di hari itu viral, saya nge-post, saya nge-chat Aldi, saya belum posting apapun, Aldi balas gitu. Jadi balasannya itu sabar Ham, punya lu udah gue data gitu. Nah, dengan bentuk ibaratnya ini kan nggak ada basa-basi langsung to the point ya bahasa kasarnya. Lu kecewa nggak sih Bang dengan statement Aldi seperti itu ke kamu? Kan bisa dibilang kan gini Bang, lu udah dipinjemin tapi malah seperti itu Bang tanggapannya. Ya sebenarnya lagi-lagi bukan soal nominal gitu ya, ini soal attitude dan banyak korban juga. Jadi mungkin emosi itu yang akhirnya menyebabkan ya saya juga akhirnya speak up. Jadi di hari dia balas itu, saya langsung speak up karena lumayan marah gitu. Wah, ini orang nggak pernah balas, nggak say sorry, langsung cuma bilang kayak gitu doang. Dan besoknya itu setelah saya speak up, ada chat lagi dari DM-nya Aldi mengatasnamakan admin. Halo, maaf baru balas, saya admin. Saya mau data nama, email dan bukti transfer ke Mas Aldi untuk kita proses, dan ya sampai sekarang udah 1 hari lebih ya. Dan 2 hari itu belum ada respon juga, dan masih belum ada public statement juga dari Aldi. Itu yang mungkin masih bertanya-tanya ini ujungnya kemana. Karena Bang sempat waktu itu nongkrong bareng Kikinya juga ya, teman sebagai temannya juga. Nah mungkin ada omongan nggak sih Bang kayak si Aldi tuh kenapa gitu kan? Karena kan kita kan bertanya-tanya gitu, maksudnya ada tanda tanya besar gitu. Cerita nggak sih Bang kayak masalah ini Bang? Wah, saat itu mungkin masih have fun ya, jadi nggak ada pembicaraan segala macam, malah mungkin lebih ke pembicaraan seputar dunia entertainment aja gitu, tentang gaya hidup mereka dan lain-lain. Dan ya Kiki kan orangnya lucu juga ya, dan lumayan asik, jadi ya kebanyakan ya Kiki ngelawak aja sih lah gitu. Jadi cuman emang lumayan deket sih saya lihat Kiki sama Aldi ini ya. Kiki ini dianggap abang lah sama Aldi gitu. Kiki berarti emang nggak ada omongan nih, banyak after pun rame pun emang nggak nanya-nanya juga abang. Aku sempet nge-tag Kiki juga sih, karena rumahnya deket juga sama outlet gue, cuman maksudnya media aja nggak mau dia muncul, apalagi kan kayak aku gitu kan. Cuma ya sebenarnya bukan tanggung jawabnya Kiki juga gitu untuk muncul, harusnya Aldi yang muncul. Berarti ini emang abang pengennya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dulu lah ya. Betul harus secara kekeluargaan dan ditunaikan semua kewajibannya ya pada. Ada tenggat nggak sih Bang dari kamu Kenapa? sendiri ke
Aldi sendiri kayak Iya. oke sampai yaudah gue kasih waktu sampai sebulan Iya. gitu Iya, misalkan iya, maksimal. iya, iya. Kalau enggak kita atau enggak kita laporin bareng-bareng. Iya. Apa udah ada komunikasi sama Iya. yang korban-korban juga. Iya. Udah ini kita kasih tanggat bareng-bareng aja. Iya. Sebulan nggak bayar Iya. kita perdatain atau Iya. apa gimana. Jadi lucunya memang untuk orang-orang yang kategorinya dipinjam itu sebenarnya sudah lama mengikhlaskan gitu. Jadi ketika nge-reach out saya itu nggak ada bahasan pengen nagih, cuma memang ada beberapa yang kayak bang udah dibalas belum gitu. Gue soalnya nggak dibalas-balas, jadi Aldi pun ngebales gak ke semuanya karena mungkin bingung juga kali ya, terlalu banyak. Nah itu yang sebenarnya mau kita tahu ada berapa nih total kerugian ataupun yang dia sebabkan gitu. Dan yang lucunya lagi mungkin ya memang karena kalau untuk kategorinya yang gala dinner dengan fans-fans yang mungkin masih belia itu mungkin takut untuk speak up juga, itu yang sebenarnya menjadi sulit untuk didata. Jadi penasaran akan hal itunya sebenarnya bang ya? Penasaran juga gitu. Saya juga mungkin udah mengikhlaskan juga karena males gitu banyak. Sempet kayak nawarin, udah lu bayar segini aja nggak sih bang? Kalau pernah Ya. ngomong gitu ke Aldi nggak kayak misal, udah lu 1,5 ya, lu bayar 500.000 aja kayak 900.000 karena Saya malah pernah bilang udah nyanyi aja di 3 lagu, gak usah lebih. Cuma ya nggak direspon juga. oh jadi udah ibaratnya udah mencoba untuk alternatif yang lain lah bang ya? Udah. Karena emang ini kan ibaratnya dari abang cuma ya udah bentuk tanggung jawab nggak sih Iya. bang? Karena beban pikiran juga ya ngutangin orang gitu, jadi ya pengennya selesai aja sih. Gitu. Cuma ya memang secara moral juga mendengar banyak keluhan dan laporan itu yang ya mungkin secara empati saya juga ya speak up kayak gitu. Kayak bang terakhir mungkin ada kedepannya seperti apa mungkin harapan ini melihat kayak polemik ini kan cukup pelik ya untuk kayak karena kan ini meminjam ini kan kadang nggak ada di atas kertas karena kan dengan nominal yang paling price-nya dari 500 sampai 2 juta sampai 3 juta lah bahasa kata. Nah mungkin gimana mungkin harapannya ke depan? Mungkin saya tetap akan coba untuk konsisten speak up dan pada akhirnya yang diharapkan adalah terkumpul semua korban-korban terdata dan ketika sudah terdata nanti enak gitu loh. Entah mungkin Dr. Richard kalau ada waktu bisa mengepalai dan atau siapapun itu yang intinya punya akses ya itu akan lebih mudah gitu. Kalau memang sampai pada akhirnya jalur diplomasi ini nggak selesai gitu loh. Ya saya berharap selesai di jalur keluarga. Berarti memang terakhir bang, memang triggernya abang memang untuk speak up ini memang dari rootman yang itu ya? Apa atau dari Dr. Richard Lee juga sudah speak up apa seperti apa bang? Triggernya itu adalah karena kesel aja mas. Jawaban dia setelah lama nggak muncul tiba-tiba, Ham punya lu udah gua data. Gitu itu lebih ke personal pribadi dan ternyata pas udah speak up, wah banyak yang lapor ya, banyak aduan dan itu yang lebih nggak sampai hati gitu loh. Roadman, fansnya yang belia, bahkan sampai 100.000 loh mas. Ada yang 100.000 dia pinjam. 100.000 Rp100.000. Alasannya? Mungkin Alasannya ada di chat nanti saya kasih. nanti aku minta bukti Boleh, transferan boleh, mungkin. boleh. Boleh lihat kak mungkin bukti chat. Contoh deh, kami, contoh satu dulu deh buat di. Chat yang mana? Dia? Mungkin dari kakak dari Aldi ke kakak ataupun dari korban-korban lain juga ke kakak yang meminta tolong untuk apa ya? Karena mungkin daerah nih speak up. sampai 100.000 dipinjam juga. Iya. Mungkin dari Rockman kali ya? Iya boleh. Coba mas. Iya. Ini chat yang dari Rockman. Saya juga udah minta izin untuk dia untuk saya share. Nah sampai hari ini pun belum ada balasan. Berarti dari Februari tahun lalu ya kak udah Iya. ngechat. Ini Sampai saya- terakhir sisa 2 juta ya kak. Apa gimana sih? Ya mungkin ada yang udah dibayarin dan sisa 2 juta. Boleh kak kasih?
Oh, itu chatnya sih dari Si yang Rodman. oh itu Rodman itu. Iya, ini chat langsung kali. Oh, Aman. ya. Nah, oh berarti memang sudah follow up dari tahun kemarin lah bisa dibilang ya kayak. Kayaknya dari akhir tahun lalu ya ini si Iya Gio- kayaknya dari Gio Februari tahun lalu. Iya, gitu. iya. Berarti memang udah mencoba upaya udah setahun lebih ya bisa dibilang ya kayak. Sudah. Mungkin ya semua korbannya juga gitu termasuk Oh. saya kan keep in touch. Berarti Kak Mas dari Juni berarti udah hampir setahun ya kayak. Sudah hampir setahun. Bahkan saya sudah lupa kadang. Oh. Oke, sip, aman, sip.